Saya nggak tahu kenapa tiap kali saya posting AI di Instagram, TikTok itu pasti reaksinya negatif. Konon di sebuah negeri ada wapres yang ngeluh kalau dia posting sesuatu, komentarnya selalu negatif. Yang gue pengen tanya, lo buat dapetin posisi yang sekarang dengan cara negatif apa enggak? 19 tenaga kerja. Saya sangat senang karena ini bisa mengambil kesempatan, karena di negara-negara lain ini pemerintahnya sudah mulai melakukan anak-anak mudanya didorong untuk adaptasi AI. Jadi kita nggak boleh ketinggalan. Dan sekali lagi ini karena saya nggak tahu kenapa tiap kali saya posting AI di Instagram, TikTok itu pasti reaksinya negatif. Nah, ini saya titip ke teman-teman anak-anak muda yang ada di sini. Saya titip aja. Jadi satu ya, AI itu nggak akan menggantikan manusia. Jadi AI itu bukan ancaman. Ini setuju semua ya. Jadi AI itu nggak akan menggantikan manusia. AI itu bukan ancaman. Jadi AI itu menjadi penunjang untuk nanti ke depan bisa meningkatkan produktivitas. Lalu di sini juga ada Mas Anjas. Tahu Mas Anjas nggak? Terkenal banget loh ini. Ini beliau dulu membuat postingan tentang lapor Mas Wapres. Ya, jadi ini bagus sekali karena ke depan kita ingin yang namanya pelayanan publik, pembayaran pajak, atau nanti besok kita mudik ya, kita pengen nanti untuk masalah traffic nanti bisa dibantu AI. Jadi penumpukan di exit tol dan tempat-tempat lain itu bisa dipecah dengan AI, atau mungkin juga karena akhir-akhir ini banyak banjir, itu nanti ke depan saya yakin AI bisa membantu juga. Jadi intinya saya sangat senang sekali UPH ini benar-benar bisa mengimbris kemajuan teknologi terutama AI, dan sekali lagi ini bukan ancaman, tidak akan menggantikan manusia karena apapun itu yang namanya human touch masih diperlukan. Dan sekali lagi manusia yang tidak menggunakan AI akan dikalahkan oleh manusia yang menggunakan AI. Jadi ya teman-teman, terutama yang anak-anak muda di sini jangan sampai ketinggalan. Saran nggak? Konsultan saya siapa? Nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau enggak siapa? Nggak tahu ya, nggak ada yang tahu. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya, iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau nggak tahu Ya, ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Makanya nih orang. Sama Mbak? Lemak-lemak juga? Iya, lemak anaknya itu ya. Siapa namanya Mbak? Entah tak. Gibran. Gibran. Iya, Gibran. Nah, Astagfirullah. yang itu loh, sekarang calonan itu 2 ronde itu siapa? Jokowi. Nah, Pak Jokowi itu ya. 2 periode bukan 2 ronde Mbak. 2 periode. Nah, 2 periode. Ya, Jokowi Dodo. nah ya. Dulu ya memang kalau orangnya ya kelemak macam itu ya. Jokowi Dodo lemak-lemak ya Mbak ya? Saya kelemak itu saya seperti orang tani ya. Kayak tindak lakunya ya macam itulah. Oh, apalagi omongan. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini teman-teman. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, tadi kita melihat sebuah cuplikan atau kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton tadi. Nah teman-teman, di sana ya seorang wakil presiden Republik Indonesia yang bernama Gibran, dia mengeluhkan teman-teman ya bahwa setiap apa yang dia posting di media sosial, semua komentar-komentar para masyarakat dan para netizen di media sosialnya adalah negatif semua. Nah teman-teman, lucu sekali ya, seorang wakil presiden dan dia adalah curhat, dan dia sebenarnya tidak perlu memperbincangkan hal ini sebenarnya di media sosial, tapi ya itu karena pikirannya masih di bawah rata-rata lah teman-teman ya, bisa dikatakan. Nah hebat. Dan di sini ada yang mengomentari ya, di video tadi yang barusan kita lihat ada seorang ibu-ibu atau kakak-kakak yang mengatakan bahwa ya lu sadar loh, apa namanya tuh,
lu dikomentari negatif terus lu masuk jadi wakil presiden, kurang lebih seperti itu dengan cara negatif. Nah, dengan cara negatif lah maksudnya. Nah, teman-teman, ini sangat menarik sekali dan saya juga sendiri ketawa melihat video ini ya. Semoga Gibran segera disadarkan dalam hal ini. Nah, teman-teman, kita lihat saja apa sebagai komentar teman-teman kita yang ada di dalam video ini. Nah, kita langsung saja ya. Dia mengatakan di sini bahwa negara lain ya mendorong para pemuda, oke, namun pemudanya yang cerdas dan amanah. Nah, pergi ke Papua jajan tapi nggak bayar, pergi ke sekolah ya ngintip tas siswa. Nah, di sini malah negatif lagi teman-teman ya. Dia sangat dikomentari hal-hal yang tidak berpositif di sini. Ya, memang itulah kondisinya karena dia memaksakan diri ya dengan cara-cara negatif ya untuk menjadi wakil presiden di tahun yang kemarin teman-teman. Nah, lumayan kan gaji wapres gede ya. Terima kasih Pak Paman ya. Maksudkan segera Fufu Fafa Gibran ya. Gibran telat mikir, wapres Indonesia produk dari Jokowi, gila kekuasaan ya. Serakah ya, rakusnya Jokowi, gantikan Gibran. Ya, mau nitip apa ke anak-anak muda? Loh aja juga nggak nitip ya. Lu ada bisa apa jadi wakil presiden? Loh nanya aja Rosi nggak tahu. Apa maksudnya? Gue aja nggak tahu. Loh ngomong apa? Nah, anak muda pusing dengar lo Gibran ya. Sama saya juga waktu saya nonton videonya waktu diwawancarai oleh Rosi, pusing saya, bingung. Ini ditanyain ini malah nanya yang berbeda. Nah, terus saling nanya-nanya gitulah. Jadi bingung, nggak ada dapat poinnya waktu itu teman-teman ya. Ya, di sini ada yang mengatakan ya maksudkan saja Gibran lebih cepat lebih baik. Nah, barangkali ada teman-teman dan hampir semua ya anak-anak muda hampir mengharapkan seperti itu untuk memakzulkan Gibran. Tapi ya kita lihat dulu ya teman-teman ya seperti apa nanti. Muak sama wapres kayak gini ya, masa Jokowi gak dengerin anaknya ini, kok gak sadar-sadar punya anak kayak gini. Nah, oke, malah kena Jokowi juga ini teman-teman ya, karena wapres Gibran on ya, pelongo-pelongo ya, masukkan segera. Oke ya, selalu dinegatifin lah, ngaca lo peran ya, berkaca dalam hal apa saja, ijazah, kepintaran, wawasan, semua kamu ngaca ya, disinggung masalah ijazahnya juga teman-teman ya. Gaji gede, ya Yusowo paman pakai. Nah, ini masalah teman-teman pamannya kemarin waktu masih di KPU teman-teman ya. Ya, Gibran menggunakan ya AI, tapi kenapa ya daya pikiran ya masih lemot ya, kalah sama anak SMA yang jauh di pelosok yang tidak menggunakan AI ya, narasinya nyambung dengan tema. Nah, hanya orang ODGJ yang rela negaranya memiliki wapres seperti ini. Oke teman-teman, ngomong apa aja lu Gibran ya, kamu itu nggak nyambung, jelas negatif lah omonganmu, nggak jelas ya, ngeluntur nggak ada nyambungnya. Gibran contoh resmi begini kalau demi ambisi melanggar konstitusi, pelongo jadinya teman-teman ya. Nah, ini komentar-komentarnya macam-macam teman-teman ya. Presiden Prabowo punya ijazah ya, dan tidak menyangkut dua masalah, yaitu Fufu Fafa dan jika korupsi dan melanggar hukum. Jelaskan cara jadi wapres pun merusak ya, jelaslah cara jadi wapres pun merusak, MK pelanggaran berat ya, mau buat apapun jelas ini nilai negatifnya yang ada untuk rakyat ya, cerdas ya, Pret nggak butuh pemimpin seperti ini ya. Perempuan kepo lu aja ya, perempuan kepo lu aja, apa sekarang sudah berbuat apa untuk negeri ini ya, coba periksa di kaca. Nah, Gibran disuruh ngaca dulu teman-teman ya. Nggak layak ya, siapa yang pilih anak jadi wapres, tunggu Indonesia hancur karena pemimpinnya kosong otak. Nah, walah Gibran bok ya, mundur sajalah daripada jadi bahan olok-olokan ini, namanya nggak sadar diri ya. Kami butuh negara pemuda yang jujur, yang pintar banyak, yang jujur jarang ya, yang pintar banyak, yang jujur jarang ya. Memang cuma ambil kesempatan yang negatif jadi wapres aja, curi kesempatan yang nggak wajar. Maksudkan secepatnya si Gibran, memalukan sekali untuk bangsa dan negara ya, segera diganti wapresnya.
Ya wajar lah karena Gibran mendapatkan wakil presiden, bukan wajar tetapi karena merampok ya MK melalui simpanan dan bapaknya sebagai presiden. Ya dasar tukang bohong, berjanji 19 juta lowongan kerja, ternyata PHK di mana-mana. Ya seharusnya Gibran mikir kenapa postingannya mendapat reaksi negatif, jangan curhat di media ya selevel wakil presiden komunikasinya macam begini, mau jadi apa bangsa ini. Ya teman-teman, saya tadi udah sampaikan di awal bahwa masa seorang wakil presiden ya bernama Gibran ya pembahasannya di media sosial ya cuma gitu aja, mau curhat ya, dia mengatakan bahwa kenapa selalu ada postingan saya bla 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 kan selalu dikomentarin dengan negatif. Ya itu ya tidak perlu dijelaskan panjang lebar ya, memang ya banyak yang mengatakan di sini bahwa lu sadar ya. Tapi ya sampai sekarang juga teman-teman gak sadar ya. Tapi kita menunggu keputusan persidangan nanti ya, kalau memang jadi terus diusut kasus ini. Oke, ngomong kehebatan AI ya, monggo ke Anjas terus lebaran ki ngomong piye kok pating pelusur begitu kayak kalimat ini. Nah Gibran, apa yang kau dapat dari penggeledahan tas siswa kemarin itu? Apakah ada barang yang aneh? Ya malu dikit dong, kok wapresnya kerjanya gitu ya, mundur saja. Ini banyak komentar yang mengatakan lu mundur ya, lu sadar apa yang lu buat selama ini gak penting-penting amat dilihat oleh masyarakat kita saat ini bro ya. Oke. Di sini aja udah banyak komentar negatif lah teman-temannya ya. Oke, kita teruskan lagi ya. Astagfirullahaladzim ya, mundur lagi Gibran ya, lu itu malu. Oke teman-teman, kita lihat lagi ada beberapa komentar ya. Apa Gibran mengerti apa itu AI? Anak TK saja bisa kalau cuma teori. Rakyat tidak butuh teori, rakyat butuh ya lapangan kerja ya. Yang dijanjikan ya jangan cuma bahas hiliri salah ya. Oke. Apalah prakteknya, mana juga jangan cuma pelanga-pelongo, tidak ada isi otak kosong ya, ngambil kesempatan orang dalam ya, ngambil kecurangan terserah Anda, kok mau titipin. Oke. Ngomong belepotan saja yang benar ya, ngasih pendapat jangan bicara ke mana-mana. Oke ya teman-teman, kita tahu bahwa Gibran adalah seorang wakil presiden yang menjabat saat ini teman-teman ya, dan sangat prihatin sekali dan kadang sedih juga melihatnya teman-teman ya, karena itu hasil dari paksaan dan memang hasilnya sampai saat ini selalu buruk dan negatif teman-teman. Dan dia mengeluhkan di media sosialnya bahwa banyak yang menilai dia dan memberikan komentar-komentar negatif terhadap dia. Nah wajar ya, masyarakat melihat kinerjanya cukup lumayan, udah hampir 1 tahun teman-teman ya, kita melihat bahwa Gibran sudah menjabat sebagai wakil presiden, tapi kerjanya hanya untuk hal-hal yang tidak terlalu penting teman-teman ya. Nah tapi ya kita berharap kepada Bapak Presiden Prabowo semoga bisa cepat mendengarkan dan menerima keluhan-keluhan masyarakat saat ini, baik anak-anak muda yang selalu mengharapkan agar wakil presiden kita ini segera dimajukan dan segera digantikan ya dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi, dengan orang-orang yang punya integritas dan orang-orang yang punya power atau kualitas yang memang dikhususkan untuk ya jadi wakil presiden. Jadi kalau menurut saya ya wakil presiden kita saat ini masih jauh ya teman-teman ya, belum ya. Oke, semoga teman-teman bisa mengikuti video ini dan terus didukung. Kalau teman-teman mau menyampaikan pendapat, silakan Anda menyampaikan pendapat Anda melalui kolom komentar yang ada di dalam video ini. Saling support teman-teman, semoga kita jangan ketinggalan informasi selanjutnya dan informasi baru. Salam NKRI, salam waras.